Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Sudah lama ya baru kita ketemu lagi nih. Mari saya mau berdoa dulu untuk kita semua malam hari ini. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Ini waktumu Tuhan untuk melawat kami. Dan aku percaya ketika Engkau hadir, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang percaya menjadi percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Bapa, aku terbatas dalam banyak hal. Aku butuh Engkau Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi kami semua malam hari ini. Lebih dari apa yang kami persiapkan, lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang aku tuliskan. Engkaulah roh penghibur, Engkau roh penolong, Engkau roh pengajar, berbicara bagi setiap kami Tuhan. Dan aku katakan malam hari ini, semua kami yang hadir di tempat ini, kami siap untuk menerima perjumpaan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus tutup bungkus kami semua. Semua keluarga kami dimanapun berada, kami aman karena bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini saya dikasih kepercayaan oleh Pak Luther untuk berbagi dengan Bapak Ibu di Zoom ini. Dan tema saya hari ini adalah ketaatan mendatangkan mujizat. Amin. Saya percaya bahwa tema ini sudah sering Bapak Ibu dengar, tapi saya juga percaya bahwa setiap hari firman Tuhan itu baru. Ya. Bacaan kita malam hari ini dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita lihat ayatnya. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca sebentar Bapak Ibu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Lanjut. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus, dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Yang terakhir, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus.
Sampai sekian pembacaan kita malam hari ini, Bapak Ibu. Ketaatan mendatangkan mujizat. Amin. Nah, kalau kita berbicara tentang ketaatan, Bapak Ibu, maka itu pasti berhubungan dengan sikap hati. Itu adalah perilaku manusia. Nah, kalau berbicara tentang ketaatan, sebenarnya kita juga berbicara tentang hak dan kewajiban. Saya kasih contoh. Misalnya seorang anak, dia harus taat, patuh, dengar-dengaran nasihat orang tua. Dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah. Nah, ini kewajiban dia sebagai anak. Tetapi hak yang dia terima adalah dia mendapat semua fasilitas terbaik yang disediakan oleh orang tuanya. Katakan amin. Mulai dari dia lahir, bahkan dari kandungan, sampai lahir, sekolah, sampai selesai universitas, sampai bekerja, sampai mungkin juga menikah. Orang tua tetap memfasilitasi, membantu, mendukung dia. Nah, jadi di setiap kewajiban anak ini ada hak yang dia terima. Sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, pasti kita juga taat pada pimpinan, kita taat kepada peraturan dari perusahaan tersebut. Benar ya? Nah, ini adalah satu kewajiban bahwa kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor, datang tepat pada waktunya, lakukan job yang sudah ditulis, itu kewajiban. Dan hak yang saya terima sebagai seorang karyawan adalah saya mendapat penghasilan setiap bulan tepat waktu, saya juga dipromosi oleh pimpinan, saya mendapat banyak penghargaan, saya disenangi oleh banyak orang, tapi bisa juga terjadi ketika kita dipromosi, bisa juga terjadi orang tidak suka. Tapi apapun yang terjadi, itu hak saya untuk menerima apa yang sudah saya lakukan atau kewajiban yang saya lakukan. Kewajiban sebagai jemaat, kewajiban sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Pasti sebagai jemaat di dalam gereja-gereja lokal, kita taat, kita patuh, kita tunduk pada aturan-aturan di dalam gereja. Kita tunduk pada gembala sebagai otoritas. Sebagai pelayan-pelayan dalam gereja, kita datang tepat waktu, kita tetap terlibat dalam pelayanan, kita setia, dan seterusnya. Dan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita juga punya gembala yang agung, kita punya pemimpin. Tapi yang kita lakukan sebagai gereja, kita lakukan sebagai jemaat, tadi saya bilang kewajiban. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan, sebenarnya itu bukan hak kita. Ini bedanya. Hubungan hak kewajiban antara kita dengan Tuhan, kita dengan manusia. Dengan Tuhan, ketika Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, tadinya kita ini orang berdosa. Tapi Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Katakan amin. Bukan usaha saudara dan saya. Kita tidak melakukan apapun. Tuhan yang penuh kasih itu turun ke bumi untuk mencari saudara dan saya dan menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Jadi itu anugerah. Tetapi kemudian keselamatan yang sudah kita terima itu juga akan menjadi hak saudara dan saya. Amin. Untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Untuk hidup mempermuliakan Tuhan, untuk hidup bercerita, berbagi tentang keselamatan yang sudah saudara dan saya alami. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita berbicara tentang mujizat. Ketaatan mendatangkan mujizat. Ya. Bagaimana cara kita mengalami mujizat Tuhan? Kita belajar dari bacaan tadi kisah Petrus. Ya, saya melihat dari bacaan ini bahwa karena satu ketaatan Petrus, yaitu melangkah karena Tuhan suruh ya, ingat, Petrus melangkah karena Tuhan suruh. Tadi di ayat berapa tadi? Tuhan suruh dia pergi. Simon bilang begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Amin. Jadi satu ketaatan dari Petrus adalah
melangkah karena Tuhan suruh. Hati-hati. Karena seringkali dalam hidup kita juga sering melangkah dalam banyak hal, tapi belum tentu itu Tuhan suruh. Makanya seringkali dalam hidup ini saya kasih contoh diri saya sendiri. Banyak hal, banyak persoalan-persoalan yang saya alami. Karena seringkali saya berjalan dengan apa yang saya tahu itu baik. Tapi belum tentu itu yang Tuhan suruh. Katakan amin. Jadi pastikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, baik sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai jemaat, pastikan bahwa yang kita lakukan adalah hal-hal yang Tuhan suruh. Sehingga kita akan mengalami mujizat. Sedikit tentang Petrus. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah tahu tentang Om Petrus ini, benar ya? Tapi mari saya mau lihat sedikit, kita ulangi sedikit tahu tentang Petrus ini. Nah, Petrus ini dari nama Ibraninya Simeon, ya, Simon. Pekerjaan dia apa? Nelayan di Galilea. Dia adalah murid pertama dari 12 murid yang Tuhan panggil. Dia juga adalah salah satu dari 3 murid yang akrab dengan Yesus. Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Benar ya? Nah, Petrus ini, Om Petrus ini, Bapak Ibu, dia juga seringkali menjadi juru bicara dari teman-temannya, dari murid-murid yang lain. Dan Petrus ini sangat suka cepat bereaksi. Benar ya? Apapun yang terjadi, dia bilang, dia pasti maju muka. Orang Ambon bilang dia pasti maju muka. Dia sangat cepat merespon apapun yang Tuhan bilang. Contoh, waktu dia berjalan di atas air, dia datang, dia berjalan. Walaupun nanti dia tenggelam, dia cepat bereaksi. Tapi ada satu hal juga yang mari kita mau lihat bahwa Petrus ini dia juga disebut orang yang cepat bereaksi. Dia juga seringkali disebut orang yang omong gede, omong besar. Nah, mari kita lihat bacaan dari Markus pasal 14 ayat 29. Kita lihat. Markus 14 ayat 29, bisa multimedia tampilkan. Markus 14. Ini kita lihat sedikit tentang Petrus ya. Kata Petrus kepadanya di sini adalah Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Coba lanjut. Markus 14 ayat 29. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ayat berikut. Bentar. Lalu kata Yesus kepadanya, kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah, ini sedikit tentang Petrus yang terkenal sebagai orang yang sangat cepat bereaksi dan selalu tanggap, ya, cepat tanggap Bapak Ibu. Tetapi mari kita lihat Petrus ini. Dia juga orang yang setia, dia adalah bagian murid yang akrab, dia murid pertama, tapi dia juga murid yang menyangkal Tuhan. Dan ini satu kelemahan yang sangat menonjol, ya. Tapi Alkitab mencatat bahwa Petrus kembali, dia menyesali apa yang dia lakukan, dan Tuhan memakai dia kembali. 1 kali berkhotbah, 4.000 orang bertobat. Itu Petrus yang kembali. Jadi kita buat kesalahan, oke. Tapi intinya adalah kita kembali atau tidak. Yudas tidak kembali. Dia pergi dan dia menggantungkan diri. Tetapi Petrus melakukan kesalahan yang fatal sebenarnya sama dengan Yudas. Tetapi karena dia kembali, Tuhan memakai dia lebih dahsyat lagi. Dan mari kita lihat yang berikut. Di dalam Matius pasal 16, coba kita lihat Matius 16 ayat 18. Ini kita mau lihat sedikit tentang Petrus ini ya, Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat Matius 16 ayat 18. Bisa multimedia tampilkan. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu,
engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu sedikit tentang Petrus, Bapak Ibu, murid Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, tema kita ketaatan mendatangkan mujizat. Nah, dari satu ketaatan Petrus, yaitu melangkah karena Tuhan suruh, mari kita lihat ada beberapa mujizat yang dia alami oleh Petrus. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat dari bacaan tadi, yang pertama adalah mendapat banyak ikan. Betul? Mereka menangkap banyak ikan sampai jalannya hampir koyak. Ini berbicara tentang apa? Pelipat gandaan. Katakan pelipat gandaan, Bapak Ibu. Ya. Karena ketaatan, dia menangkap banyak ikan. Bayangkan kalau tadi Tuhan suruh dan dia tidak pergi. Dan betul dia tidak menangkap apapun. Nah, untuk menerima mujizat Tuhan, ternyata kita tidak bisa bermain di pantai atau di laut yang dangkal, Bapak Ibu. Kita tidak bisa main di tepi pantai. Kita tidak bisa ada di zona nyaman. Oh, saya dari dulu, saya begini aja. Tidak. Oh, aduh, kayaknya saya terbatas deh dalam banyak hal. Kayaknya saya tidak mampu deh untuk melakukan itu. Tidak. Untuk mengalami mujizat, ternyata kita harus pergi ke tempat yang tidak biasa. Karena Tuhan suruh. Amin. Dan ternyata Petrus mengalami mujizat. Jadi dari mujizat yang pertama ini kita lihat bahwa Petrus mengalami pelipat gandaan. Ikan yang berlimpah-limpah. Yang kedua, mujizat yang kedua. Orang lain di perahu yang lain juga dipanggil untuk membagi, menerima ikan-ikan yang mereka tangkap. Jadi berkat yang kita terima ternyata bukan untuk kita sendiri. Tapi kita harus berbagi. Bahkan dikatakan dari perahu-perahu yang lain. Ini berbicara tentang orang lain, Bapak Ibu. Keselamatan yang saudara dan saya alami, yang saudara dan saya terima, tidak untuk diri kita sendiri. Tapi kita perlu berbagi dengan orang lain. Orang lain itu ada di mana? Ada di perahu-perahu yang lain. Bukan berbicara tentang gereja saja. Bukan berbicara tentang orang percaya saja. Tetapi kita bisa berbagi. Bahkan sampai kepada orang-orang yang belum menerima dia. Katakan amin. Nah, yang ketiga yang saya pelajari dari bacaan ini, bahwa Petrus mengalami Tuhan. Ya, dia mengenal dirinya siapa dia. Ternyata dia bilang, Tuhan jauh daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ya. Jadi mujizat yang ketiga, dia merasa bahwa dia sebenarnya tidak layak untuk menerima mujizat ini. Dia mengalami Tuhan secara dahsyat karena apa? Dia baru mengerti bahwa wow, ternyata Tuhanku, guruku ini sangat hebat dan luar biasa. Aku ini ternyata orang berdosa. Tapi aku bisa menerima yang sangat dahsyat dan berlipat ganda ini. Jadi Bapak Ibu, saya percaya Petrus ini sudah sering kali menjala di lautan itu, di tempat yang sama itu. Dia ahli loh nelayan, pekerjaannya itu. Pasti dia sudah sering menjala di situ. Tapi dia bilang gini, semalam-malaman kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Tuhan menyuruhnya, aku melakukannya. Dan aku menangkap banyak ikan. Wow, aku mengalami hal-hal yang belum pernah aku lihat. Bapak Ibu, dan yang keempat, mujizat yang keempat adalah Petrus mendapat promosi dari Tuhan. Tadinya menjadi nelayan, bermain dengan ikan di pantai, di laut, cuci jaring, cuci jala. Tapi kemudian Tuhan panggil untuk menjadi penjala manusia. Amin. Wow, keren ya. Jangan takut ayat 11. Mulai dari sekarang,
engkau akan menjala manusia. Petrus yang tadinya seorang nelayan ikan, Tuhan panggil, Tuhan promosi untuk menjadi seorang penjala manusia. Petrus yang tadinya bermain dengan ikan di laut, sekarang berjalan dengan Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta, sumber segala kehidupan. Petrus berjalan dengan dia setiap hari, bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Dia mendapat promosi dari Tuhan. Dan dia berjalan, dia mengalami Tuhan dalam seluruh perjalanannya. Amin. Jadi itu ada 4 mujizat yang saya catat. Akibat dari satu ketaatan yang Petrus lakukan adalah melangkah karena Tuhan suruh. Ingat sekali lagi, melangkah karena Tuhan suruh. Jadi kalau Tuhan tidak suruh, jangan coba-coba. Karena pasti kita tidak akan dapat apa-apa, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman juga seperti saya, ya. Jadi sebelum melakukan apapun, sebaiknya kita tanya Tuhan, apakah ini memang yang Tuhan mau saya lakukan atau tidak. Sehingga perjalanan kita, apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bapak Ibu, poin yang keempat tadi, promosi dari Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Ini promosi tertinggi loh. Promosi tertinggi untuk menjadi penjala manusia. Kenapa Petrus? Karena Tuhan mengenal hatinya. Amin. Sejak pertama Tuhan Yesus naik ke perahunya. Dan dari perahu itu ternyata Yesus mengajar banyak orang. Saya mau bilang gini. Kalau Yesus pakai Petrus, pakai perahunya. Dan dari sana dia mengajar banyak orang. Malam ini saya mau bilang. Yesus mau pakai perahu saudara. Dan dari perahu itu, dari rumah saudara, dari hidup saudara, dia mau mengajar kita. Dan kita juga harus mengajar untuk berbagi kepada banyak orang. Amin. Nah, bagaimana dengan Petrus-Petrus zaman now, Bapak Ibu? Saudara dan saya ini Petrus-Petrus zaman now. Tapi ingat, kita tidak semuanya datang dari latar belakang menjadi nelayan. Benar ya? Kita ada juga petani-petani, kita adalah guru, kita adalah dosen, kita adalah businessman, businesswoman, kita adalah ibu rumah tangga, kita adalah apa? Bapak kepala keluarga, kita adalah generasi muda, kita punya banyak latar belakang. Dan saya mau bilang begini, Tuhan panggil kita semua dari latar belakang kita yang berbeda. Kuncinya adalah satu, ketaatan karena Tuhan suruh. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari ini ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau mengalami mujizat pelipat gandaan? Ini pertanyaan saya yang pertama. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau mengalami mujizat pelipat gandaan? Bisa tulis di sana, saya mau. Yang kedua, berapa banyak Bapak Ibu yang mau mengalami perjumpaan dengan Yesus? Dan berapa banyak dari Bapak Ibu yang mau dipakai oleh Tuhan sebagai Petrus-Petrus zaman now yang berjalan loh bersama dengan dia. Bahkan kunci kerajaan Tuhan kasih untuk dia. Keren banget ya. Sangat luar biasa Petrus ini. Dan kalau Bapak Ibu mau bilang begini, saya mau bilang begini. Ada banyak perintah yang sebenarnya Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Tapi ada satu perintah yang agung. Ada satu hal yang Tuhan suruh dan ini harga mati. Ini wajib saudara dan saya lakukan. Matius 28 ayat 18-19. Coba kita lihat ayat ini. Matius 28 ayat 18 dan 19. Saya ulangi, ada banyak perintah yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya. Dan dia tidak saja perintah. Dia melengkapi kita dengan karunia-karunia. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia mujizat, mengadakan tanda-tanda heran, menyembuhkan orang sakit. Tuhan kasih banyak karunia untuk saudara dan saya. Betul ya?
Dan Tuhan juga memberikan kita kuasa ketika kita menumpangkan tangan ke atas orang sakit disembuhkan. Yang mati dibangkitkan. Benar. Yang lemah dikuatkan, bahkan kuasa untuk menahan kuasa musuh. Wow. Tapi seberapa banyak saudara dan saya yang mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan ini? Kuncinya bahwa Tuhan sudah memberi kuasa untuk saudara dan saya. Tadi dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19 kita baca sekali lagi karena ini amanat agung yang jangan kita lupa. Matius 28 ayat 18 sampai 19. Kita lihat ayat 18. Coba multimedia tampilkan ayat ini. Ayat 18. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu," ayat 19, "pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini perintah. Ini yang Tuhan suruh untuk saudara dan saya lakukan. Berapa banyak di antara saudara dan saya sudah pergi dan melakukan ini? Ingat, Tuhan tidak suruh kita pergi tanpa memperlengkapi kita. Ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi Tuhan berikan, Tuhan punya dan Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Dan ketika kita pergi, yang terjadi adalah bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Seringkali nih kita berdoa, Tuhan menyertai kami sampai akhir zaman. Tapi sabar ya, karena ternyata janji penyertaan Tuhan sampai akhir zaman ini, ayatnya bilang begini, bagi mereka yang pergi. Jadi jangan cuma mau haknya, tapi kewajiban tidak kita lakukan. Malam hari ini, mari saya mau mengulangi pertanyaan ini. Yang pertama, berapa banyak Bapak Ibu yang mau mengalami pelipat gandaan karena ketaatan akibat dari satu suruhan atau satu perintah Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Berapa banyak Bapak Ibu yang mau pergi karena mengasihi Tuhan? Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan perintahku. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya bersyukur karena beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, ada 40 hari kami ikut safari doa puasa ya. 40 hari saya belajar banyak sekali tentang bagaimana berdoa bangsa-bangsa dan berdoa bagi Indonesia. Dan saya sangat sedih Bapak Ibu karena saya mendengar, saya juga melihat angka-angka, data-data bahwa memang kita ini tidak banyak yang melakukan tugas penginjilan. Tidak banyak. Bahkan ada hamba Tuhan yang bilang begini, kami melatih loh, kami melatih murid-murid, kami kasih sekolah jadi sarjana-sarjana, kami latih untuk menjadi misi, orang-orang misi yang pergi untuk memberitakan Injil. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka lebih memilih tinggal di kota. Mereka lebih memilih ada di zona nyaman. Saya sedih Bapak Ibu waktu dengar. Saya bilang, Tuhan, saya juga minta ampun kalau saya sudah 62 tahun dan saya juga masih belum serius melakukan amanat ini. Pakai saya. Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan juga bangkitkan saudara saya. Bangun dari tidur Bapak Ibu. Bangkit dari kematian. Supaya terang Kristus bercahaya atas saudara dan saya. Katakan amin. Kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita harus hidup bijaksana. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu. Kejahatan dunia semakin gelap. Kenapa? Karena kita masih banyak yang tidur. Karena kita masih banyak mau ada di zona nyaman. Hamba Tuhan itu, dia bilang begini, kami melatih loh, murid-murid, kami melatih jemaat, kami kasih sekolah. Tapi mereka
tidak ada yang mau pergi ke daerah-daerah. Apalagi yang kalau tidak ada sinyal di atas, sabar ya Pak, aku kayaknya tidak bisa pergi. Ya, memang ini satu pergumulan gereja, ini satu pergumulan kita semua sebagai orang yang telah menerima kuasa dan menerima janji penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, mari alami pelipat gandaan mujizat dari Tuhan. Alami bertemu Tuhan. Kekristenan, saya ulangi, dan Pak Luther sering berkata, kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu perjumpaan dengan Tuhan. Petrus mengalami Tuhan, makanya dia bilang, Tuhan jangan dekat pada saya orang berdosa. Dia mengenal siapa dirinya, dan dia tahu siapa Tuhan. Bahwa ternyata bersama dengan Tuhan, ketika saya taat kepada perintahnya, saya mengalami banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan. Saya berdoa malam ini, kita semua mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Dan bukan saja mau yang baiknya, tapi pergi. Pergi kemana? Mulai dari dalam rumah, pergi kepada keluarga, cerita tentang Tuhan. Cerita tentang keselamatan yang sudah Bapak Ibu Saudara terima daripadanya. Kita sudah dengar firman banyak, kita sudah terima banyak. Tapi yang Tuhan mau, pergi dan beritakan. Dan ketahuilah, janji penyertaan Tuhan bagi saudara dan saya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, sampai sekian saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, amin.